Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi ajma'in. Ikhwani fillah, kali ini saya berada di sebuah perladangan, ya, di mana perladangan ini terhampar di sela-sela perbukitan yang sangat indah sekali. Tentu fakta-fakta ini sebagai seorang muslim harus kita kaitkan apa yang dikatakan oleh Allah dalam Al-Quran agar kita bisa mengambil pelajaran. Ya, di dalam surah Qaf Allah mengingatkan tentang semua ini. Di ayat itu berbunyi, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wal arda madadnaha wa laqayna fiha rawasiya wa anbatna fiha min kulli zawjin bahij. Dan bumi kami hamparkan dan kami pancangkan di atasnya bukit yang kuat, dan kami tumbuhkan di atasnya tanaman-tanaman yang begitu indahnya. Tafsiratan wa dzikra likulli 'abdin munib, agar menjadi pelajaran dan sebagai pengingat bagi hamba-hamba Allah yang ingin dalam ketaatan. Pelajaran apa yang bisa kita ambil tentang alam semesta ini, ya? Seperti di hadapan saya, di sebelah saya ada pohon-pohon cabai, kemudian di sela-selanya juga, di sebelah-sebelahnya di sana juga ada sayur dan pohon-pohon yang biasa menjadi sebagai sumber pendapatan masyarakat di sini, seperti pohon karet, kopi, asam gelugur dan sebagainya. Dan tentu semua ini harus menjadi pelajaran bagi kita, sebagaimana Allah memerintahkan di dalam surah Abasa. Allah mengatakan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, falyanzurul insanu ila ta'amih, maka hendaklah manusia memperhatikan makanannya. Anna sababnal ma'a sabba, bahwa kamilah yang mencurahkan hujan yang melimpah ke bumi. Tsumma saqaqnal arda saqqa, kemudian kami membelah bumi dengan belahan yang kuat. Kemudian ayatnya mengatakan wa ambatna fiha habba, dan kami tumbuhkan di atas bumi, hamparan bumi tersebut, biji-bijian, wa inabau wa qadbah, dan anggur dan sayur-sayuran, wa hadaiqa qulbau wa fakihatan wa abbah, dan kemudian ladang yang begitu luas, dan kemudian buah-buahan, dan wafakitahu wa abbah, dan buah-buahan serta rerumputan, mata'al lakum wa li'an'amikum, semua itu menjadi kebutuhan untuk kalian, wa li'an'amikum, dan untuk hewan-hewan kalian, kata Allah. Nah, pelajaran apa yang bisa kita ambil dari semua fakta-fakta di perladangan kemudian bukitan ini adalah bahwa dari ayat tadi Allah mengatakan bahwa kamilah yang mencurahkan air hujan dari langit dan tercurah ke bumi, di mana air itu menjadi sungai, dan air itu juga menyirami bumi, dan yang tersiram air tersebut sehingga menumbuhkan berbagai tanam-tanaman, dan tanam-tanaman menjadi sumber makanan bagi seluruh makhluk hidup, termasuk manusia dan hewan yang ada di muka bumi ini. Tentu ibrah apa yang bisa kita pelajari dengan fenomena alam atau proses-proses alam atau sunatullah yang telah Allah telah jelaskan tersebut. Yang pertama adalah perlu kita ibrah yang pertama adalah bahwa semua proses alam semesta ini, proses-proses tersebut mulai dari curahan air hujan menyirami bumi, kemudian tumbuh di atasnya tanaman yang menjadi kebutuhan makhluk-makhluk yang ada di atas muka bumi ini, bahwa kita sebagai manusia tidak terlepas dari segala ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala, yakni bahwa semua itu adalah atas kehendak Allah dan atas aturan-aturan Allah yang telah menjadi ketetapan di alam semesta ini. Pelajaran yang kedua dari tanaman-tanaman yang ditumbuhkan oleh Allah tadi juga menjadi suatu ibrah, bahwa
dari tanaman itulah kita membutuhkan makanan berupa biji-bijian, sayur dan sebagainya. Berarti Allah lah yang mengatur rezeki kita semua, ya. Jika kita ambil peran kita hanya sedikit, ya, tentang jika kita sebagai petani mulai dari menanam kemudian merawat tanaman kita, tentu itu hanya sebuah ikhtiar saja, tapi proses dari tanaman-tanaman tersebut mulai tumbuhnya, jenis-jenisnya telah Allah tetapkan semua itu sejak dari dahulu untuk menjadi sebagai sumber penghidupan bagi manusia. Kemudian pelajaran yang ketiga yang bisa kita ambil adalah bahwa Allah mengatakan Allah yabsutu rizqa liman yasha wa yaqdir. Allah membentangkan rezeki, memberikan rezeki kepada siapa yang dikehendaki dan membatasinya kepada siapa yang tidak. Maksudnya apa? Bahwa yang menentukan rezeki kepada setiap makhluknya termasuk kita sebagai manusia adalah Allah. Tentu dalam usaha kita untuk memenuhi kebutuhan kita, peran kita hanya sebagai ikhtiari saja, sebagai untuk mengusahakannya saja. Namun yang menentukan seberapa banyak kadar rezeki yang kita peroleh tentu bukan kita, hanya Allah. Contohnya begini, misalnya kita memiliki 2 lahan ladang atau sawah yang sama persis luasnya, kemudian dengan jenis tanaman, perawatan, pemupukan dan sebagainya. Apakah ada jaminan dari kedua sawah atau perladangan tersebut memiliki hasil yang sama? Belum tentu, ya. Karena hasil itu hanyalah Allah yang menentukannya. Karena Allah mengatakan wa idza qudiyatis sholati fantasiru fil ardi wabtaghu min fadlillah. Di ayat ini Allah memang mengatakan apabila setelah engkau selesai sholat maka bertebaranlah ke bumi untuk mencari fadlillah, karunia Allah. Namun di sini Allah menyampaikan kepada kita untuk mencarinya, untuk menentukannya. Tentu Allah lah yang menentukan rezeki kita seberapa banyaknya. Jadi karena Allah yang menentukan rezeki kita, tentu tidak pantaslah kita merasa sombong dengan segala hasil daya upaya kita, dengan hasil yang mungkin melimpah, ya. Tentu mesti ada rasa syukur yang harus kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rezeki kita. Kemudian agar kita tidak juga menjadi orang-orang yang seperti pemahaman Qadariyah yang menyatakan segala sesuatunya itu berdasarkan hasil usaha kita, ya. Jadi itu tidak terbukti secara fakta bahwa segala sesuatu hasilnya berdasarkan usaha kita, belum tentu, ya. Dengan memahami hal-hal yang demikian, tentu selebihnya adalah bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita melakukan amal yang bersifat fisik tadi dengan usaha mencari rezeki Allah, kemudian kita ridho dengan ketetapan yang diberikan oleh Allah kepada kita. Saya kira demikian tausiah yang bisa saya sampaikan, dan selanjutnya mungkin minta izin untuk pemilik ladangnya untuk kita panen, ya, cabai dan sayur-sayuran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bagian ini cabai apa namanya di sini, di Cipirok ini? Cabai besar. Lah siap godang. Oke. Alhamdulillah. Ini bagian bawang apa namanya? Bawang panjang, Pak Ustaz. Oh, izin kita panen ya. Ya, panen aja Pak Ustaz, nggak apa-apa. Alhamdulillah. Ini sama apa namanya bagian? Semi gerugur Pak Ustaz. Kalau nggak salah ini dipotong-potong kemudian dijemur, yang sering dibikin ke gulai, ya. Iya. Alhamdulillah. Dapat rezeki asam kandis, asam gelugur. Itu kan pantunnya. Ustaz. Oke, Punya alhamdulillah. manis tapi tidak bubuk.